penghalang warisan. Apa saja nanti kita akan simak penjelasan dari Al-Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di kesempatan pagi kali ini, Ustadz? Alhamdulillah. Sekarang saya bersama siapa? Ana Zamzam, Ustadz. Zamzam. Nah, Masya Allah. Zamzam lima syuribalah. Masya Allah. Tapi Ustadz, mudah-mudahan Ustadz, tim dan juga keluarga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan juga kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan ilmunya kepada kita di kesempatan pagi kali ini. Baik Ustadz, di pembahasan kali ini mengenai penghalang warisan. Betul saja? Insya Allah. Langsung saja. Tapi sebelum itu, pendengar, kami mengajak kembali pada para pemirsa Ahsan TV dan juga ANB Channel untuk bergabung, dan juga yang memiliki pertanyaan kami persilahkan untuk dikirimkan melalui telepon dan juga pesan WA, yaitu di 0811 900 7913. Baik, kami persilahkan langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini bersama Ahsan TV, kembali kita hadir dalam rangka untuk belajar bareng membaca buku pengantar ilmu waris, dan insya Allah kita sampai pada pembahasan penghalang warisan. Dan Anda bisa menyimak ini di ANB Channel maupun melalui TV satelit Ahsan TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi pagi ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Sebelum kita membahas isi buku, secara umum bahwa sesuatu itu bisa terjadi sebagai amalan yang sah. Saya ulang ya. Amalan manusia terhitung sebagai amalan yang sah apabila terpenuhi 4 hal. Yang pertama, terpenuhi syaratnya. Yang kedua, terpenuhi semua rukunnya. Yang ketiga, terpenuhi aneka wajib yang ada di situ. Dan yang keempat, tidak ada penghalang. Ketika 4 ini terpenuhi, maka status perbuatan itu nilainya sah. Sebagaimana sholat, di situ ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, dan ada penghalang keabsahan sholat. Ketika seseorang mau melaksanakan sholat, dia harus memenuhi syaratnya dulu. Syarat sholat artinya adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian rukun sholat adalah unsur utama dalam pelaksanaan sholat. Sedangkan wajib sholat adalah amalan yang statusnya harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kemudian penghalang. Penghalang di sini bisa bentuknya hadas yang terjadi di tengah sholat. Baik. Nah, dalam warisan juga ada seperti itu. Ada syarat warisan, ada rukun, ada hal wajib, dan ada penghalang. Apabila 3 yang pertama terpenuhi, namun terjadi penghalang dalam masalah warisan, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Baik. Selanjutnya, apa yang menjadi penghalang orang bisa mendapatkan warisan? Penghalang dalam masalah warisan disebut juga dengan hajib. Kita mengenal ada istilah hijab yang artinya tutup. Hajib, penutup. Penghalang warisan dibagi oleh para ulama menjadi 2. Yang pertama adalah penghalang karena sifat, atau yang disebut dengan al-hijab bil wasfi. Al-hijab bil wasfi. Penghalang warisan karena sifat.
semua penghalang warisan karena sifat atau yang disebut dengan al-hijab bil wasfi akan menjadi penghalang total, sehingga orang sama sekali tidak mendapatkannya karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan tersebut. Dia memang ahli waris, tapi karena ada penghalang, jadinya gagal untuk mendapatkan warisan. Ada banyak hal, misalnya orang memang berhak untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena ada penghalang sehingga dia gagal untuk mendapatkannya. Selanjutnya, penghalang karena sifat ada 3: perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Kita ulang, penghalang karena sifat ada 3: perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Ya? Contoh perbudakan seperti ini. Si A adalah anaknya si B. Kita tuliskan di sini. Penghalang karena sifat. Penghalang warisan karena sifat. Ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah perbudakan. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya A adalah bapaknya si B. Udah? Awalnya dua-duanya budak. A budak, B juga budak. Baik. Kemudian A ini merdeka. Oleh tuannya dia dimerdekakan. Tapi B belum merdeka. B dalam posisi masih budak. Nah, saat A meninggal, dia dalam posisi sudah merdeka. Tapi anaknya yaitu B, dia dalam posisi sebagai budak. Maka B tidak mendapatkan warisan karena dia terhalangi posisi dia sebagai budak. B tidak mendapatkan warisan dari A sebab dia di posisi sebagai budak. Baik. Yang kedua, penghalang karena sifat yang kedua adalah karena pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud adalah bahwa ahli waris adalah pembunuh atau penyebab utama pembunuhan. Pembunuhan. Di situ bisa bentuknya ahli waris adalah pembunuh atau penyebab utama pembunuhan. Penyebab utama terjadinya pembunuhan. Baik. Jadi misalnya di sini ada kasus A punya 3 anak, B, C, D. Lalu terjadilah pembunuhan terhadap A. Terjadi pembunuhan terhadap A. Aktornya adalah B. B pembunuhnya A. A mati. Tapi D ikut bantu. Ikut bantu. Entah dengan cara apa, D ikut bantu. Maka siapa yang tidak dapat warisan? B pembunuh A, D ikut bantu, memberi fasilitas. Maka dalam hal ini keduanya terhalang. Kenapa terhalang? Karena dia pembunuh. Ada satu kaidah yang menyebutkan kaidah itu menyebutkan man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum, dia dihukum dengan cara tidak mendapatkannya.
Baik. Posisi B ingin membunuh A karena dia ingin mendapatkan warisannya A lebih cepat. D ikut-ikutan. Akhirnya B dan D sama-sama terhalangi untuk mendapatkan warisan. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ini kaidah. Selanjutnya, penghalang yang ketiga adalah beda agama. Beda agama ini terjadi saat pemilik harta atau mayit itu mati. Jadi saat mayit meninggal, terus terjadi perbedaan agama, itu yang bisa menjadi penghalang warisan. Jadi kita tulis di sini yang ketiga adalah beda agama saat mayit mati. Sebagai contoh, mayit kan pasti mati, Pak. Iya, tapi saya menjelaskan waktu. Sebagai contoh di sini, A dan B, suami istri, ada 3 anak di situ, C, D, E. Baik. A meninggal tahun 2025. Pada posisi mereka semuanya muslim, keluarganya seragam. Nah, hingga kemudian tahun 2026 B murtad. B, istrinya ini murtad, pindah agama. Warisan dibagi tahun 2027. Maka pertanyaannya, apakah B dapat warisan? Apakah B tetap dapat warisan? Karena saat 2027 B sudah pindah agama. Sehingga di sini kita kasih catatan, saat 2027 B pindah B apa tadi? 2026 ya. Saat 2026 B murtad. Nah, 2027 di 2027 warisan dibagi pada posisi B beda agama dengan A. Tapi di sini ya, saat A wafat, B masih muslimah. Maka jadinya gimana? Kesimpulannya B tetap dapat warisan. B tetap dapat warisan karena ketika si A meninggal, B masih seorang mukmin, masih seorang muslimah, dia murtad setelah itu. Baik. Lalu ada pertanyaan begini. Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslima. Ada hadisnya. La yarithul muslimul kafira. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Muslim tidak bisa memberikan warisan bagi orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak bisa memberikan warisan bagi muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Nah, sekarang kayak gini. A, ini kasus yang kedua adalah F. A punya anak D, F punya anak G. Baik. A meninggal
sebagai muslim dan anaknya non muslim, anaknya kafir. F meninggal sebagai kafir, sementara G seorang muslim. Baik. Ini dua kasus yang berbeda ya. Dua kasus yang berbeda. Baik. Maka siapa dari D dan G ini yang dapat warisan? Kasus pertama, ada seorang muslim, anaknya kafir. Kasus kedua, ada orang kafir, anaknya muslim. Baik. Untuk kasus pertama, kita tulis di sini. Kasus 1. Ini kasus 2. Baik. Untuk kasus pertama, ulama sepakat D tidak dapat warisan. Sehingga orang muslim yang meninggal, maka ahli waris yang non muslim dia tidak dapat warisan dengan sepakat ulama. Untuk kasus kedua sekarang, apakah G bisa dapat warisan? Bisa dapat warisan dari F. Apakah G bisa dapat warisan dari F? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Baik. Kita coba bacakan perbedaan itu. Saya mohon izin membuka catatan di tempat yang lain. Jadi untuk kasus kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi yang mati muslim, ahli warisnya non muslim. Ini kasus kebalikannya. Bagaimana kalau misalnya kasusnya adalah sebaliknya? Baik. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama bahwa dalam ini ada beda pendapat ya. Sebentar. Hadis nomor 13. Sudah. Masya Allah, lupa posisi. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa posisi G tidak dapat warisan. Nah, di sini G tidak dapat warisan. Ini pendapat jumhur. Kemudian ada pendapat yang kedua. La yarithul yahudi minan nasrani wala aksuhu wa kadzalika sairul milal. Pendapat kedua mengatakan bahwa G dapat warisan. Nah, di sini disebutkan itu adalah pendapat Al-Auza'i. Ini pendapat Al-Auza'i. Jadi menurut Imam Al-Auza'i rahimahullah, dan ini pendapat sekte Hadawiyah, bahwa kalau dibalik ini enggak berlaku, sehingga muslim tetap mendapatkan warisan dari non-muslim. Karena dalam hal ini yang berlaku hanyalah ketika yang mati adalah muslim,
sementara yang ahli warisnya non-muslim. Wallahu ta'ala alam. Namun mungkin yang lebih mendekati dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, karena Nabi SAW menyampaikan dengan teks yang lebih umum, walal kafirul muslima, bahwa muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari yang kafir, sebagaimana orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita beralih ke hijab yang kedua. Tadi kita sudah menyebutkan hijab bil wasfi dengan keadaan seperti yang tadi kita sampaikan. Berikutnya kita beralih ke hijab bisyakhsi, penghalang karena keberadaan orang lain, yaitu penghalang warisan baik secara total maupun sebagian disebabkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat atau lebih kuat hubungannya. Ada kedekatan, ada hubungan yang lebih kuat. Penghalang manusia, karena manusia ada dua. Ada hijab hurman, penghalang total, dan ada hijab nuksan, penghalang sebagian. Baik, kita baca sekarang. Hijab hurman adalah penghalang yang menghilangkan semua warisan disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Misalnya, cucu lelaki terhalang karena ada anak laki-laki, saudara laki-laki terhalang karena ada anak lelaki atau karena ada ayah. Baik. Nah, yang menghalangi itu disebut hajib. Yang terhalangi disebut mahjub. Kita ulang. Yang menghalangi disebut hajib, yang terhalangi disebut mahjub. Saudara tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki, maka artinya saudara mahjub dengan anak laki-laki. Cucu tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki, berarti cucu mahjub dengan anak laki-laki. Selanjutnya, terkait hijab hurman, kondisi ahli waris ada 4 keadaan. Pertama, orang yang tidak bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib, mereka adalah suami istri. Jadi suami istri itu selalu dapat, tidak bisa menghalangi dan tidak bisa terhalangi. Yang kedua, orang yang tidak bisa termahjub, tidak bisa dihalangi, tapi bisa menjadi penghalang, bisa menjadi hajib. Mereka adalah anak laki-laki, ibu, dan bapak. Nah, yang ketiga, orang yang bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib, bisa ditutupi tapi tidak bisa menutupi. Mereka adalah saudara seibu. Dah? Yang keempat, orang yang bisa termahjub dan bisa menjadi hajib, bisa termahjub, bisa terhalangi, dan bisa menjadi penghalang. Mereka adalah ahli waris selain yang disebutkan di atas. Baik, ngapalno gimana Pak? Ini menghafalkannya Pak? Masya Allah ya, mungkin butuh pembiasaan, tapi insya Allah dengan melihat kasus akan hafal dengan sendirinya. Dan Anda juga boleh tidak menghafal, karena untuk perhitungan seperti ini Anda bisa serahkan kepada ustadz atau siapapun. Setidaknya begini, Anda jadi tahu, oh karena ada ini saya jadi nggak dapat, karena ada ini saya jadi nggak dapat. Setidaknya itu, sehingga jangan sampai kemudian orang ngotot, saya pokoknya harus dikasih, padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Dari keterangan di atas, keluarga terdekat dari mayit meliputi suami atau istri, anak, dan kedua orang tua tidak mungkin terhalangi secara keseluruhan. Baik, dan ini sudah pernah kita bahas ya, saat kita membahas kedekatan hubungan ahli waris. Dulu pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya,
bahwa ahli waris itu ada ahli waris furu, ada ahli waris furu, ada ahli waris usul, dan ada ahli waris hawashi. Ada usul, ada furu, dan ada hawashi. Baik. Secara urutan, furu nomor 1, usul nomor 2, hawashi nomor 3. Dan hierarkinya adalah 1 lebih kuat daripada 2, lebih kuat daripada 3. Ini hierarkinya. Lalu dari 3 itu dirinci menjadi 4. Ada jalur bunuwah, ada jalur ubuwah, ada jalur ukhuwah, dan ada jalur umumah. 4 jalur dalam masalah warisan. Dan urutannya nomor 1, 2, 3, 4. Di mana nomor 1 lebih dekat daripada nomor 2, lebih dekat daripada nomor 3, lebih dekat daripada nomor 4. Seperti ini. Udah? Maka dengan melihat urutan kedekatan, Anda bisa lihat posisi siapakah yang nanti akan terhalang. Nah, ini mengenai jalur nasab, warisan melalui jalur nasab. Nah, ada warisan melalui jalur pernikahan. Atau sebab pernikahan. Warisan karena sebab pernikahan kan cuma 2. Kalau enggak suami, istri. Baik. Nah, ini tidak bisa ditutupi oleh sebab nasab. Tidak bisa ditutupi oleh sebab nasab. Sehingga kalau ada jalur pernikahan dan jalur nasab, maka dua-duanya tetap dapat. Jalur pernikahan dapat, jalur nasab dapat. Berbeda dengan jalur nasab antar sesama jalur nasab. Antar sesama jalur nasab bisa saling menutupi. Baik. Kaidahnya dulu mungkin masih ingat ya, di antara jamaah ada yang ikut kajian sebelumnya. Kaidahnya seperti ini, coba kita rinci. Di sini ya. 1 dan 2 lebih dekat, tapi tidak bisa saling menutupi. Kemudian 1 dan 2 bisa menutupi 3 dan 4. Terus satu lagi, bahwa 3 bisa menutupi 4. Baik. Seperti ini kaidahnya. Maka kalau ada 1, ada 2, 3 dan 4 enggak dapat. Ada 3, 4 enggak dapat. Tapi kalau ada 1, 2 tetap dapat walaupun nilainya berkurang. Ini penjelasan sederhana tentang hijab dan mahjub tadi, tentang hajib dan mahjub. Penghalang dan yang terhalangi. Jadi siapa yang menjadi penghalang, siapa yang terhalangi, kaidahnya sebenarnya berkaitan dengan masalah kedekatan hubungan warisan. Wallahu a'lam. Kita tulis di sini ya. Aturan hijab karena nasab. Nah, ini. Baik. Selanjutnya mana tadi? Aturan hijab karena nasab. Kita beralih ke sini. Ada hijab nukson.
Hijab nukson adalah penghalang sebagian, yaitu penghalang yang menyebabkan terjadinya perubahan jatah warisan. Misalnya, suami mendapat setengah dari warisan istrinya jika tidak memiliki anak. Jika istri memiliki anak, maka suami mendapatkan jatah 1/4. Demikian pula sebaliknya, istri mendapatkan 1/4 dari warisan suaminya jika tidak memiliki anak. Dan jika suami punya anak, maka istri dapat 1/8. Ma'ruf, kita kenal ini dan Allah sudah sebutkan ini di surat An-Nisa ayat 12. Keberadaan anak merupakan hijab nukson bagi suami dan istri, mengurangi jatah suami dan istri. Nah, berikut di buku pengantar ilmu waris kita sediakan tabel hijab hurman dan tabel hijab nukson. Hijab hurman hanya terbatas pada 19 orang, 12 dari laki-laki, 7 dari perempuan. Baik, coba kita lihat, Pak. Di sini posisi yang termahjub, yang dihalangi, penghalangnya hajib. Ada mahjub, ada hajib. Jadi saya urutkan dari sisi yang terhalangi dulu. Cucu dari anak laki-laki terhalangi keberadaan anak laki-laki. Karena cucu anak mayit ya, yang paling dekat adalah anak, sehingga cucu lebih jauh nggak dapat. Kakek dari ayah terhalangi dengan keberadaan ayah. Saudara kandung, akhun syakik, terhalangi dengan siapa saja? Anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah dan kakek menurut pendapat sebagian ulama. Baik. Saudara lelaki sebapak terhalangi dengan anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki kandung, serta saudara perempuan kandung yang dia menjadi asobah ma'al ghair. Apabila di situ ada anak perempuan, lalu saudara perempuan kandung tadi jadi asobah ma'al ghair. Intinya seperti ini. Barangkali mungkin Anda tidak butuh menghafal, tapi pakai teori kedekatan nasab tadi akan kelihatan. Ya ini kalau mau dihafalkan ya kayak gini jadinya, teks seperti ini. Dan mungkin akan cukup rumit kalau menghafal teks seperti ini. Jadi seperti tadi ya. Di sini kan misalnya saya nyebut paman dari ayah, karena paman dari ibu nggak dapat. Yang sekandung, am syakik, siapa saja penghalangnya? Anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, kemudian saudara kandung, kemudian saudara sebapak, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak jika keduanya menjadi asobah ma'al ghair. Lalu ada keponakan dari anak laki-laki dan keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Wah, terlalu banyak itu. Iya, sebenarnya ringkasnya yang kayak gini tadi. Pokoknya nomor 4 ini kan daerah paman ini terhalangi dengan adanya nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu akan lebih gampang. Dah. Nomor 1 itu ada apa saja? Ada anak, ada cucu. Nomor 2 ada bapak, ada kakek. Nomor 3, nah ini banyak ini. Ada saudara kandung laki-laki, saudara sebapak laki-laki, ada keponakan dari saudara kandung laki-laki, ada keponakan dari saudara bapak. Saudara sebapak maksudnya. Nah, jadinya kami sebutkan rinci banyak tadi, yang sebenarnya kuncinya ada di sini. Dan saya menghafal dengan metode ini. Sehingga kalau disuruh menghafalkan teks seperti ini mungkin agak rumit. Tapi pakai kode, insya Allah lebih gampang. Baik, selanjutnya. Ada daftar hijab hurman bagi wanita. Hijab hurman bagi wanita. Di sini
untuk yang wanita lebih terbatas ya. Mahjub berarti yang ditutupi, hajib berarti penutupnya. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki, termahjub dengan anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Nenek baik dari ayah maupun ibu tertutupi dengan keberadaan ibu. Saudara kandung perempuan tertutupi dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kakek dan ayah. Menurut pendapat yang lebih kuat, kakek bisa menutupi saudari kandung dan seterusnya. Maka saya tulis di sini, saya berharap Anda tidak terbebani untuk menghafal daftar ini. Jika Anda perhatikan, intinya kembali kepada prinsip bahwa ahli waris yang dekat menjadi hajib, penghalang bagi ahli waris yang jauh. Itu intinya. Jika Anda bisa memahami jalur nasab seseorang, insya Allah tidak terlalu rumit untuk memahami materi ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Nah, sekarang kita akan studi kasus nih. Kita akan studi kasus. Ini ada kasus namanya Mubarak, saudara lelaki yang mengangkat status wanita. Baik. Kasusnya adalah ada saudara laki-laki yang andaikan tidak ada dia, maka saudara perempuan tidak dapat warisan. Sebagai berikut ini. Si A meninggal, ahli warisnya 2 anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibn, dan cucu perempuan dari anak lelaki, bintul ibn. Bagaimana pembagian warisannya? Sudah? Penyelesaian. Kedua anak perempuan dapat 2/3. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dapat asoba. Baik. Andaikan tidak ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan jadi gugur jatahnya. Sudah? Tapi karena ada saudaranya yang laki-laki, jadi dia dapat warisan. Nah, jadi kayak gini ya. Kita kasih ilustrasi ini. Kasus 1. Kemudian di sini ada kasus 2. Baik. Kasus 1. A dan B. Udah? Ini punya anak perempuan. Punya C, ini anak perempuan. Lalu C punya anak lagi, D, perempuan juga. Misalnya kasusnya kayak gini ya. Baik. Kalau A meninggal, siapakah ahli warisnya? Ketika A meninggal, ahli warisnya adalah B, ini dapat 1/8. Lalu C, ini dapat setengah karena dia sendirian. D terhalang. Terhalang oleh C. Karena cucu perempuan terhalang dengan keberadaan anak perempuan. Kan begitu. Nah, kayak ini tadi. Kalau di tabel, Pak. Nah, coba lihat di tabel ya. Cucu perempuan. Cucu perempuan ini ya. Dari anak laki-laki terhalang oleh 2 anak perempuan. Nah, saya tuliskan di sini. Ini misalnya anaknya ada 2, C dan F misalnya, dua-duanya perempuan. Sudah? Maka cucu perempuan yaitu D terhalang
ketika di situ ada 2 anak perempuan. Nah, begini. Ini dapat 2/3. D terhalang. Nah, tapi kalau ini kasusnya harusnya ada anak laki-lakinya. Saya ulang ya. Ini ada anak laki-lakinya L atau jangan L, D. G misalnya. Ini laki-laki. Jadi ceritanya kayak gini. G ini punya anak perempuan yaitu H perempuan. Kasus. Oke. G meninggal tahun 2020. Awal pandemi. A meninggal 2025. Baik. Siapakah ahli warisnya si A? Ahli waris A. Ahli waris A dalam hal ini adalah B sebagai istri. Dia dapat 1/8. Baik. F dan C sebagai anak perempuan 2/3. Nah, H dapat atau tidak? H terhalang oleh F dan C. Gini. Karena di situ ada 2 anak perempuan, maka menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Loh Pak, warisannya kan sisa jadinya Pak. Nah, nanti sisanya masuk sini. Sisa dikasihkan ke F dan C. Selanjutnya, kasus yang kedua. A dan B punya 3 anak. Misalnya P, Q, R. Perempuan, laki-laki. Nah, anak laki-laki ini punya 2 anak. J dan K. Ini perempuan, ini laki-laki. R meninggal tahun 2021. A meninggal 2024. Siapakah ahli warisnya A? Ahli waris A untuk kasus yang kedua ini ya. Pertama adalah B sebagai istri. Nah ini B sebagai istri. Dapat berapa? 1/8 karena mayit punya anak. Baik. Selanjutnya P dan Q. Nah, P dan Q dapat berapa? 2/3. 2/3. Lalu berikutnya J, P dan KL. J dan KL ini dapat sisa. Nah, Anda lihat posisi J jadi dapat. Padahal kalau tadi ya H ini nggak dapat. HP dan J ini kan sama-sama anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi kenapa ini dapat diangkat sama K? Jadi J tidak terhalangi karena diangkat oleh saudara lelakinya. Nah, ini yang disebut kemudian dengan sebutan akh mubarak, saudara yang memberkahi. Nah, contohnya di sini. Kita kasih contoh di sini. Si A meninggal, ahli warisnya suami, anak perempuan, saudara seibu, ibu dan paman dari bapak. Siapa saja yang mahjub dan siapa yang hajibnya? Kita kasih jawaban. Suami
anak perempuan dan ibu tidak bisa termahjub. Paman menjadi asobah mendapat sisa. Yang termahjub adalah saudara seibu. Hajibnya adalah anak perempuan. Nah, di sini ada paman, nanti dapat sisa. Baik. Ini kasus yang lain. Duka nenek. Ketika Wati meninggal, keluarga yang berduka adalah neneknya yang merawatnya. Di antara ahli waris adalah Wati. Di antara ahli waris Wati adalah ibunya, saudari kandung, saudara lelaki seayah, dan keponakan dari saudara lelaki kandung. Siapa saja yang mahjub dan siapa hajibnya. Baik. Keluarga dekat yang menjadi hajib keluarga dekat akan menjadi hajib bagi keluarga yang jauh, penutup bagi keluarga yang jauh. Nenek terhalangi dengan keberadaan ibu. Keponakan dari saudara laki-laki termahjub dengan saudara sebapak. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada Ustaz kami ucapkan, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan juga menjadi tambahan keilmuan bagi kita semuanya. Baik para pemirsa Ahsan TV dan juga ANB Channel, kami persilahkan untuk yang mau bertanya di nomor telepon 02169120935 ataupun juga melalui pesan WA dan juga telepon WA yaitu di 0811 900 7913. Baik Ustaz, kita langsung masuk ke pertanyaan. Baik. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk yaitu dari Ummu Khadijah di Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ana ingin bertanya perihal hak waris. Yang pertama, qadarullah beberapa hari yang lalu Mbah Ana meninggal dunia. Mbah rahimahullah memiliki 4 anak perempuan. Anak pertama sudah meninggal dunia lebih dulu dengan meninggalkan anak perempuan dan cucu laki-laki. Anak yang masih hidup 3 perempuan semua. Yang dipertanyakan bagaimana perihal pembagian warisannya Ustaz? Apakah dibagi rata ke 3 anak perempuan? Coba mungkin bisa diulang lagi. Si Mbah tadi meninggal terus dunia. Punya berapa anak? Memiliki anak 4 perempuan Ustaz. 4 perempuan semua. Iya. Dan juga di sini ada beliau meninggalkan cucu laki-laki Ustaz. Cucu laki-laki dari salah satu anak perempuan. Iya. Ya yang masih hidup anaknya 3 berarti Ustaz ya. 3. Yang dipertanyakan apakah dibagi rata ke 3 perempuan atau tetap dibagi 4. Mungkin 4 ini ke cucu laki-laki tadi mungkin Ustaz ya. Baik, ya anak perempuan yang sudah meninggal tadi punya 2 anak ya. Iya, tidak 2 anak Ustaz, cuman di sini disebutkan ada cucu laki-laki. Iya, cucu laki-laki saja. Baik, tapi sudah meninggal ibunya. Iya, betul Ustaz. Nah, baik. Coba saya buat oretan seperti ini biar nanti bisa lebih maksimal dalam memahami. Ilustrasinya seperti ini ya. A dan B punya 4 anak perempuan, P, Q, R, S. Misalnya P meninggal duluan dan dia punya anak laki-laki Z. Baik. Siapakah ahli warisnya? Pertama, kita mau memastikan bahwa posisi Z ini tidak dapat warisan. Z ini disebut sebagai Dzawil Arham. Z ini sebutannya Dzawil Arham. Dzawil Arham itu apa Pak? Kerabat mayit yang tidak mendapatkan warisan.
Sudah? Selanjutnya, ketika A meninggal, berarti siapakah ahli warisnya? Ahli warisnya adalah B, ini dapat 1/8. Kemudian ketiga putrinya, ini dapat 2/3. Dibagi rata, kan semuanya perempuan, jadi dibagi rata 1/1. Udah? Sisa, kan ada sisa ya. Sisanya di mana Pak? Sisanya berapa sisanya? Coba kita hitung sisa ya. 2/3 tambah 1/8, 24, berapa? 16 tambah 3, 19/24. Berarti sisa 5/24. Ini nilai sisanya. Udah? Sisanya kemana? Sisanya ke semua anak tadi, QRS. Maka sang ibu dapat 1/8. Sisanya nanti 7/8 dibagi 3, QRS. Z nggak dapat apa-apa, karena Z statusnya Dzawil Arham, bukan ahli waris. Begini yang bisa kami pahami kayak gini. Wallahu alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk yang bertanya bisa tercerahkan ya, insya Allah. Jadi paham juga untuk para pemirsa dimanapun berada. Baik, selanjutnya Ustadz, ini sudah masuk juga pertanyaan berikutnya, yaitu dari ada telepon terlebih dahulu Ustadz. Silakan. Angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya di Tangerang. Ibu, Masya Allah. Ada yang dipertanyakan Ibu? Silahkan. Iya, izin Ustaz bertanya. Qadarullah, suami saya sudah wafat dari tahun 2018. Anak saya 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, terus ini saya tanyakan, keluarga dari suami saya itu masih ada kakak ipar sama adik ipar. Ada apa gimana? Keluarga dari suami? Iya, ini saya tanyakan, keluarga dari rahimahullah suami saya itu masih ada saudara kandung, yaitu kakak ipar dan adik ipar. Apakah nanti kita juga dapat warisan dari suami saya, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila saya ingin menggunakan sebagian tabungan dari anak-anak saya, bisa untuk sedekah atau untuk penyintas itu, tapi saya sebelumnya sudah izin dulu ke anak-anak saya. Itu apakah diperbolehkan Ustaz? Saat ini anak saya usia anak saya yang 1 SMP, 2 SMP dan 3 SD Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz pertanyaan. Baik, mohon maaf. Mas Zamzam bisa menangkap dengan maksimal. Ada data-data yang bisa diulangi Ibu? Mohon maaf sebelumnya. Tadi yang ditinggalkan berapa anak? Ya. 3 anak. Satu perempuan, laki-laki. Yang laki-laki berapa? 2. Satu perempuan, 2 laki-laki. 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, selanjutnya. Yang ditinggalkan. Halo. Untuk yang ditanyakannya Ustaz, suami ini memiliki kakak ipar Ustaz. Bukan, suami saya punya saudara kandung. Oh, saudara kandung. Kan laki-laki sama kasih perempuan. Baik, selanjutnya. Dan juga pertanyaan keduanya, tadi Ibu sedekah. Maka dulu saya menggunakan tabungan anak saya untuk sedekah Ustaz. Tapi saya sebelumnya sudah izin dulu ke anak saya gitu. Saya kandung. Kalau sekian saat kalau saya kasih uang dari saya. Yang keduanya, untuk pertanyaannya gimana Ustaz? Sudah dipahami? Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nina. Kami tadi ulang kepada Ustaz.
Suaranya terdengar. Saya suaranya apakah terdengar? Baik, insya Allah saya coba menangkap beberapa isyarat. Nah, Nanti saya jadikan sebagai acuan ya untuk Baik. memberikan jawaban. Kalaupun sekiranya keliru datanya, mungkin bisa dikoreksi melalui pertanyaan tertulis. baik Ustaz. Baik, kalau dari apa yang beliau sampaikan bahwa beliau punya 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Saat suaminya meninggal, apakah saudara suami mendapatkan warisan? Jawabannya tidak dapat. Posisi saudara suami terhalangi. Hajibnya adalah adanya anak laki-laki. Sehingga saudara suami tidak mendapatkan warisan dari suami, tapi yang dapat warisan adalah istri, dapat 1/8, sisanya diserahkan ke anak dengan perbandingan 2:1. Dengan perbandingan pembagian 2:1. Di situ kan ada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, berarti nanti dibagi 5. Kalau boleh kita hitung seperti ini berarti ya. Ya, posisi A dan B ada 2 anak laki-laki. Misalnya C, D, E. Ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Nah, ketika A meninggal, ini dapat 1/8, terus sisa yaitu 7/8. 7/8 diserahkan ke anak. Nah, karena anaknya ada 3 seperti ini, berarti 2, 2, 1, totalnya 5. 5 ini jadi faktor pembagi. 5 ini dari mana angkanya? Anak laki-laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Ya? Sehingga 7/8 dibagi 5 sama dengan 7/40. Maka setiap anak laki-laki nanti dapat 14/40. Ini juga sama, 14/40. Ini juga sama, 14. Kalau ini 7/40 anak perempuan. Baik. Sementara saudaranya A, di sini ada saudara terhalang. Karena di situ ada anak laki-laki. Kemudian kasus yang kedua yang saya tidak salah tangkap, bahwa beliau ingin berinfak atas nama suami. Apakah diperbolehkan? Kalau infak atas nama suami, istri, infak, apapun namanya, mau wakaf, mau sedekah, infak itu lebih umum. Setiap kegiatan mengeluarkan uang disebut infak. Atas nama suami yang sudah wafat. Infak atas nama suami yang sudah wafat, maka yang bisa dilakukan adalah jika diberikan dari jatah istri yang 1/8 tadi, maka bebas, artinya tidak harus izin anak, tidak harus izin anak. Kenapa tidak harus izin anak? Ya, karena ini kan milik istri 100%, sehingga tidak harus izin anaknya. Yang kedua, jika yang diberikan itu dari jatah anak-anak, maka harus izin mereka, karena ini sudah jadi milik mereka. Tapi kan masih kecil-kecil. Justru itu, ketika masih kecil-kecil belum bisa diminta izinnya, berarti ditahan, dirawati, ditahan sampai kemudian nanti bisa diberikan kepada mereka. Ketika masih kecil-kecil kan statusnya anak yatim, dan harta anak yatim tidak boleh dihabiskan untuk kegiatan sosial. Ketika anak yatim ini belum bisa dimintai izinnya, maka harus dirawat harta itu,
baru kemudian diserahkan ke mereka setelah mereka dewasa. Setelah mereka dewasa kok dia nyerahkan untuk infak bapaknya, ya sah-sah saja. Wallahu alam. Baik, insya Allah bisa dipahami. Masih terhubung Ibu Nia? Nah, mungkin kalau ada koreksi dari data pertanyaan yang mungkin kurang lengkap bisa disampaikan melalui pertanyaan tertulis. Baik, Ustaz. Berarti untuk sedekahnya itu atas nama suami menunggu anak-anaknya usia balik, Ustaz. Jika dia mengambil jatahnya anak-anak. Iya. Tapi kalau jatah istri yang 1/8 ya tidak perlu menunggu anak-anaknya karena itu kan hak istrinya. Baik, Ustaz. Kalau misalkan sedekahnya atas nama sendiri, Ustaz, atas nama istri bukan nama si mayit, bagaimana, Ustaz? Boleh saja. Dan juga digunakan untuk hal lain seperti umroh dan semisalnya, Ustaz. Ya boleh saja, tapi hanya boleh diambil dari jatahnya istri, tidak boleh dari jatah yang lain. Sudah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada kasus seorang non-muslim menikahi muslimah dan lahirlah dari hubungan tersebut anak yang dimana anak tersebut ikut agama suami bapak, ya non-muslim berarti, Ustaz, ya. Kemudian A dan B atau suami istri ini bercerai dan anak diasuh oleh bapak yang non-muslim. Seiring waktu Allah memberi hidayah dan si bapak ini masuk Islam, tapi anaknya masih non-muslim. Kemudian bapak menikah dengan seorang wanita muslimah, menikah lagi yang kedua kalinya, Ustaz, dan tidak ada keturunan dari pernikahan tersebut. Yang saya tanyakan, jika bapak meninggal dan anak masih non-muslim, apakah dia berhak dapat warisan? Yang kedua, jika bapak meninggal dan anak masuk Islam saat bapak masih hidup, apakah anak berhak dapat warisan? Bagaimana jika anak masuk Islam setelah bapak meninggal? Apakah anak dapat warisan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Demikian, Ustaz. Masya Allah. Baik. Untuk kejadian seperti yang disampaikan dalam pertanyaan, yang jadi acuan dalam hal ini adalah agama mayit. Tadi disampaikan bahwa A sebagai non-muslim tadi masuk Islam. Kemudian dia nikah lagi, tapi tidak punya anak. Berarti anak yang dia miliki hanyalah anak dari istri yang pertama. Cuman masalahnya anak dari istri yang pertama ini anak di luar pernikahan yang sah. Kenapa? Karena non-muslim, lelaki non-muslim menikah dengan muslimah tidak diakui secara agama. Sehingga status anaknya ya tidak diakui. Maka anak itu dinasabkan ke ibunya, bukan ke bapaknya. Wallahu a'lam, itu yang kami pahami. Oleh karena itu, meninggalnya si bapak ini, apapun agamanya dan apapun agama anaknya, itu tidak memberikan pengaruh pada warisan. Andai kan misalnya bapaknya tadi sudah masuk Islam, lalu anaknya ikut masuk Islam, anak biologisnya yang saya maksud ikut masuk Islam, lalu bapaknya meninggal, maka dia tetap tidak dapat warisan karena statusnya anak biologis. Nah, sebagai solusi, berarti kalau nggak dapat sama sekali kan nanti dia akan mungkin emosi atau bagaimana. Sebagai solusi yang bisa kami sarankan adalah bapaknya ngasih wasiat untuk anak tersebut atau ngasih hibah sebelum wafat, dan sisanya nanti menjadi hak istrinya karena dia sudah hibahkan kepada anaknya. Itu sebagai solusi. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya. Sebagai kesimpulan kami ulangi, jadi si anak ini tidak mendapatkan warisan dari si bapak meskipun mungkin dalam keadaan muslim, karena si anak bukan
terlahir dari pernikahan yang sah tadi Ustaz ya. Ya, jadi Baik. statusnya anak biologis bukan anak nasab. Baik. Baik, ada penelpon masuk Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak di mana? Dengan Bapak Zairul di Kendal. Bapak Zairul. Ya, Saya Bapak silakan pertanyaannya. mau nanya pembagian harus ini. Nah, yang laki-laki perempuan, Baik. suaminya udah meninggal. Suami itu sudah meninggal juga. Ya, Iya. jadi janda lain janda posisinya. Punya anak 4 perempuan. Semua perempuan Bapak. Ya, Ya. punya 4 perempuan udah meninggal 1. Baik, silakan. Nah, yang udah meninggal ini punya anak 2 laki-laki dan perempuan. Terus itu kata saudara nggak? Si yang tua ini punya saudara kandung laki-laki 2. Itu data itu nggak? Mohon maaf sebentar Bapak gimana? Halo? Ya. Jadi Anak laki yang telah meninggal ini meninggalkan anak laki-laki 2. enggak, yang meninggal ini punya anak 2 laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, oke. Silakan. Ya, jadi anaknya 2 laki-laki dan perempuan. Nah, perlu data saudaranya nggak? Yang meninggal ini punya saudara kandung laki-laki 2. Yang janda tadi ya? Ya, kalau data itu silakan. Iya, maksudnya yang meninggal ini si janda ini punya saudara kandung laki-laki 2. Kandung laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki 2. Dua-duanya. Ya, maksud saya saudaranya nanti larinya kemana gitu. Kita tanyakan nanti ya ke Ustaz. Ini cukup ya Pak ya? Ya. Coba jelas maksudnya ke saya. Saya perempuan. Yang satu meninggalkan anak laki-laki 1, perempuan 1, betul Pak ya? Ya, betul. Nah, dan yang meninggal ini mempunyai saudara laki-laki 2. Ya, Baik, yang dipertanyakan ya, saudaranya lari kemana gitu? Baik. Sebentar Bapak, ditakhir lagi. Ini yang janda ini meninggalkan saudara laki-laki dua-duanya ya? Iya, maksudnya punya saudara laki-laki dia juga. Baik. Sama yang juga 1 nih sebenarnya. Oh, perempuannya ada juga 1. Ya. Oke, baik. Kita langsung tanyakan ke Ustaz Pak ya. Baik, Ustaz. Ya, boleh. Bismillah. Baik, coba bisa diulang. Jadi ada seorang janda, beliau sudah meninggal dan juga meninggalkan 4 anak perempuan, Ustaz. Yang anak perempuan ini 1 sudah meninggal. Dari yang meninggal ini meninggalkan anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1. Maafkan Ustaz? Ya, maaf. Dan juga dari yang janda tadi Ustaz yang sudah meninggal itu dia memiliki saudara laki-laki 2 dan 1 perempuan. Yang ditanyakan oleh Bapak tadi, asobahnya lari kemana katanya Ustaz? Baik. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Nah, saya buat ilustrasi seperti ini. Kurang lebih kayak gini ya. Ini B ini adalah posisi janda tadi yang meninggal dunia dan sudah punya 4 anak. Tapi di sini anak yang perempuan pertama
meninggal lebih dulu sebelum ibunya. Jadi kalau boleh kita urutkan, misalnya ini tahun 2020, ini meninggal 2024 misalnya. Lalu siapakah ahli warisnya? Pertama, kita pisahkan dulu bahwa L dan P yang merupakan dua anaknya K ini tidak dapat. Dia statusnya sebagai dzawil arham, yaitu kerabat mayit yang tidak mendapatkan warisan karena dia nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Di sini ibunya nyambung ke B, L dan P itu nyambung ke B melalui ibunya, yaitu K dan P. KP ini ya, K seorang perempuan. Udah? Maka warisannya ke sini. Ini sebagai anak perempuan dapat 2/3 karena jumlahnya lebih dari 1. Lalu saudara dan saudari ini dapat sisa dengan perbandingan 2/1. Jadi 1/3 nanti dimiliki oleh saudara dan saudari, kemudian 2/3 dimiliki oleh anak. Insya Allah bisa dipahami ya. Sehingga di sini sisanya kan berarti 1/3. Itu diserahkan kepada 2 saudara dan 1 saudari. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Begini. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 9 lebih 10:23 menit ya. Kami mohon maaf kepada para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan. Sepertinya kita cukupkan sampai pertanyaan tadi yang terakhir. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, itu di bulan depan bersama Al-Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Dan juga sebagai penutup mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Kita belajar semacam ini, salah satu di antara tujuan besarnya adalah menyiapkan diri untuk mau menerima aturan yang sudah digariskan oleh syariat, terutama dalam pembagian warisan. Jadi setidaknya kita tahu, oh posisi saya terhalangi. Ada si A yang lebih dekat daripada saya. Ada si B, ada anak laki-laki. Maka orang ketika sadar kayak gitu, dia tidak akan ngotot untuk mendapatkan. Pokoknya saya harus dapat, pokoknya saya harus dapat. Padahal dia tidak berhak. Karena dia terhalangi oleh ahli waris yang lain. Nah, setelah kita mengenal ini, tujuannya bisa memahami kondisi itu. Sehingga masing-masing orang siap untuk menerima sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan dan juga memberikan pelatihan tadi ya.